Saudaraku yang terkasih, Ibu Bapak sekalian dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Hari Minggu itu artinya hari Tuhan. Hari Tuhan di mana kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bersukacitalah karena Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah kepada Dia, memuji namanya yang kudus. Dan doa saya juga supaya kita semua sehat atas perlindungan Tuhan. Dan dengan kesehatan yang dari Tuhan itu, maka kita boleh bekerja, boleh bersekutu, boleh juga bertemu dalam kebaktian seperti pada saat ini. Marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Kita baca firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, hari Minggu tanggal 7 November 2021. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ayat 10, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, kita terpanggil untuk memuji Tuhan. Kalau kita katakan memuji, itu kan suatu kesaksian. Memuji itu kan suatu pengakuan. Cobalah kita lihat hal-hal yang umum. Kita memuji akan kebesaran ciptaan Tuhan, indahnya danau, pepohonan, hutan yang memberikan buah-buah yang lebat, dan juga gunung yang sangat tinggi seperti Kilimanjaro dengan bukit esnya di situ. Itu kan sangat indah sekali, dan kita memuji itu, kita menyaksikan itu. Oleh karena itulah kita memuji Pencipta, memuji Tuhan yang menjadikan itu semua. Saudaraku, kebesaran Tuhan dan kuasa-Nya, kebaikan dan kesetiaannya dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal 146 ini. Kebaikan, kehebatan, kasih, dan juga kemahakuasaan Allah dinyatakan dalam Mazmur pasal 146 ini. Dan Mazmur ini dimulai dengan satu kata, pada awalnya disebut haleluya, artinya pujilah Tuhan. Dengan segala penjelasannya nanti, kemudian diakhiri dengan kata yang sama juga, haleluya, pujilah Tuhan. Saudara yang kekasih, Johann Daniel Hernschmidt pada tahun 1714 kita temui ciptaannya
yang menyatakan kebesaran Tuhan dan mengingatkan kita supaya kita jangan terpaku untuk meletakkan hidup kita, masa depan kita kepada manusia. Karena manusia ada waktunya, ada limitnya. Saudara John Smith itu, Hearne Smith itu menulis satu lagu yang kita temui dalam Kidung Jemaat nomor 9 atau buku NDHKIP nomor 3. Lagunya seperti berikut. Puji Tuhan, hai jiwaku, puji Tuhan selagi aku ada dan napasmu ada. Allahku patutlah engkau agungkan sepanjang umur hidupku. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada napasmu. Begitu syair daripada lagu John Smith tadi. Dan ayat yang kedua dikatakan lagi, jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Tuhan Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih, karena itu pada kesempatan ini kita diberikan 2 pesan dari khotbah yang akan saya uraikan selanjutnya. Pesan yang pertama berbunyi, kita terpanggil untuk memuji Tuhan. Saya ulangi, kita terpanggil untuk memuji Tuhan. Itu pesan yang pertama. Dan yang kedua, kita juga terpanggil untuk bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Kita juga terpanggil dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Kita mulai. Kita terpanggil untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan segala kebesarannya kita lakukan secara bersama-sama, dan contoh yang paling sederhana dan praktis ialah bila kita ikut dalam kebaktian di gereja. Secara bersama-sama kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita juga menerima pengampunan dosa kita. Itu juga bagian daripada pujian kita kepada Tuhan Allah yang maha baik itu. Jadi ada pujian yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Aku dengan temanku, dengan keluargaku, dan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tetapi ada juga bagian yang kedua, kita memuji Tuhan secara pribadi. Aku sendiri, diriku sendiri memuji Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Daud kalau kita baca apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 103. Dikatakan di sana, demikian bunyinya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang memahkotai engkau dengan rahmat-Nya. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang memberikan engkau apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Aku dan Tuhan. Hubungan seperti itu, pribadi dengan Tuhan, itu boleh dinampakkan dalam pujian kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya secara pribadi lagi, sebagai bangsa boleh juga memuliakan dan memuji Tuhan. Kita catat umpamanya dari kitab Keluaran pasal 15, sesudah bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau itu, dan di belakang mereka pasukan Firaun yang mengejar mereka hanyut terbenam oleh laut yang telah dipertemukan Tuhan kembali, maka bangsa Israel itu menyampaikan pujian kepada Tuhan, dan pujian itu menggambarkan tidak ada yang sehebat Engkau ya Allah Bapa. Engkau yang menyelamatkan umatmu yang Kau berkati. Engkau yang menenggelamkan pasukan-pasukan berkuda dari kerajaan dunia ini. Saudara, kita juga memuji Tuhan oleh karena kebesarannya dan kebaikannya. Dalam Yesus Kristus kita menjadi umat Allah yang bersunat maupun yang tidak bersunat.
dari segala suku bangsa. Kita terpanggil menjadi satu bangsa, bersaudara, bangsa Allah. Dan kita memuji kebesaran Tuhan di dalam Kristus Yesus itu. Saudara yang kekasih, pujilah Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi, pasal 146 tadi, pujilah Tuhan karena dialah Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. King of Kings and Lord of Lords. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14. Pujilah dia. Dialah Raja dari segala sesuatu. Raja dari segala penguasa. Raja dari bumi ini. Saudara yang terkasih, saya jelaskan itu semua supaya kita dengan senang hati dan sukacita memuji Tuhan secara pribadi, bersama-sama dalam kebaktian sebagai bangsa, dan karena Tuhan Yesus yang memanggil kita menjadi umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat pesan yang kedua ini. Pesan yang kedua berbunyi, kita terpanggil untuk menjaga kelestarian alam. Kita terpanggil untuk menjaga kelestarian alam. Topik khotbah kita untuk hari ini ialah mengasihi bumi dengan segala isinya. Mengasihi bumi dengan segala isinya. Apa itu? Oh, sungguh banyak sekali, panjang. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Isi daripada bumi ini. Yang di dalam bumi, yang di atas bumi, juga yang ada di laut, di daratan, manusia, itulah ciptaan Allah, dan dia menciptakan itu sangat baik adanya. Kalau kita simak berita tentang penciptaan Tuhan pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, setiap kali Tuhan menciptakan dan diakhiri dengan kalimat, maka Allah melihat sungguh baik semuanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, sungguh baik semuanya ciptaannya. Kalau ciptaan itu baik, maka sebenarnya juga kita terpanggil untuk menjaga, melestarikan ciptaan yang sangat baik itu. Saudara yang kekasih, barusan kita saksikan, dan saya kira Anda juga menyaksikan dari televisi, pertemuan atau konferensi daripada banyak negara di dunia ini yang dihadiri oleh kepala-kepala pemerintahan, termasuk Presiden Jokowi dari Indonesia. Mereka hadir dalam konferensi itu dan mereka menyadari bahwa ada hal yang harus diperhatikan, yaitu yang disebutkan pemanasan global atau global warming. Dan menurut penelitian, panas alam ini naik 1,5%, 1,5 derajat Celcius. Tambah panas bumi ini. Dan panas bumi itu mengakibatkan permukaan laut yang naik, menutupi banyak daratan-daratan. Permukaan yang laut yang naik itu juga menimbulkan juga faktor-faktor yang lain. Terjadi gempa bumi, longsor, banjir, dan seterusnya. Itulah yang akhir-akhir ini terjadi. Kemudian juga diberitakan di sana deforestasi, artinya pembabatan hutan itu di berbagai belahan bumi ini. Ada juga polusi, entah itu dari asap knalpot, motor, mobil, dari pabrik dan lain-lain. Ada juga pembuangan limbah racun dibuang ke sungai yang mengakibatkan ikan-ikan dan manusia juga terkena penyakit oleh karenanya. Saudaraku, itulah beberapa hal catatan yang dapat saya sebutkan pada kesempatan ini. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, termasuk manusia, amat baik, sungguh amat baik. God is good.
Ya, dikatakan demikian. Dan saudaraku yang kekasih, kita terpanggil untuk melestarikan ciptaan Tuhan, melestarikan keindahan alam semesta ini. Oleh karena itu dikatakan di sini, Tuhanlah yang menciptakan bumi ini pada ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu peliharalah, lestarikanlah alam lingkungan, jagalah kebersihan, buanglah sampah di tempat pembuangannya, usahakan untuk tidak mengotori udara, dan usahakan juga untuk menjaga kelestarian dan hidup hewan-hewan yang lain yang ada di sekitar kita maupun yang ada di hutan. Itulah panggilan kita, saudaraku yang terkasih, dan saya percaya kita boleh merasakan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan untuk menjaga kelestarian dari alam lingkungan, alam ciptaan Tuhan yang amat baik dan sungguh amat baik itu. Semoga firman ini memberikan kita kesempatan untuk melihat Tuhan, memuji Dia, dan juga untuk melihat tanggung jawab kita untuk sekitar menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya doakan Anda semua dan aku pun, kita semua sehat. Tapi juga saya mau sampaikan, taati protokol kesehatan. Kalau dikatakan bulan Desember ini muncul varian-varian yang baru dari COVID ini, saya mau sampaikan jangan takut, tapi waspadalah, jagalah dirimu, ikutilah aturan-aturan kesehatan yang berlaku. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh baik, terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman yang barusan kami dengar. Engkau yang menciptakan bumi, alam semesta ini, termasuk kami juga manusia yang ada hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau maha baik dan semua ciptaanmu baik adanya dari awal sampai hari ini. Oleh karena itu kami Tuhan panggil untuk bertanggung jawab melestarikan alam sekitar kami, bertanggung jawab untuk melestarikan alam ini, bertanggung jawab juga untuk menjaga kebersihan lingkungan kami, supaya kami boleh sehat dan selamat. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Kalaupun ada analisa-analisa bahwa akan muncul lagi jenis baru daripada COVID ini, berikan kami ketenangan batin Tuhan, ketenangan pikiran, tapi ingatkan kami juga supaya kami menjaga aturan kesehatan yang berlaku. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, menyembuhkan orang yang sakit, yang menderita, menghibur orang yang berduka cita, menyampaikan juga berita kesukaan kepada orang lain melalui hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua hari ini, besok, dan untuk seterusnya juga. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan memimpin pemerintahan kami, dari presiden, wakilnya, menterinya, bupati, gubernurnya, sampai ke daerah-daerah, ke kecamatan dan lingkungan di RT dan RW. Kami percaya Tuhan memakai mereka semua, supaya teraturlah kehidupan ini, berlakulah aturan-aturan yang berlaku untuk ketentraman dan ketertiban warga daripada bangsa dan negara ini. Tuhan, ampuni kami bila kami melakukan kesalahan dan dosa. Berkati kami Tuhan bersama dengan anak-anak, cucu-cucu kami semua dimanapun mereka berada pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.